Good morning, happy Sabbath. Selamat pagi dan selamat Sabat. It is a privilege to be with all of you at this very moment. Merupakan suatu kebahagiaan untuk bersama dengan Anda pada saat ini. I'm going to share with you a fable. Saya mau ceritakan tentang sebuah fabel. You're wondering, what is a fable? Mungkin Anda bingung apa itu fabel. It's a short story, typically with animals as characters. Fabel adalah sebuah cerita yang singkat, cerita pendek, yang umumnya yang dipakai adalah sebagai lambang adalah hewan. But it has a moral lesson in it. Tetapi mengandung sebuah pelajaran secara moral. The fable I'm about to share does not have animals. Fabel yang saya ingin ceritakan ini tidak terkait dengan hewan apapun, But it does have a moral lesson. tetapi memiliki sebuah pelajaran moral. And it's a Zen fable. Dan ini adalah sebuah cerita Zen. And immediately you know this comes from Japan. Dan karena dengar kata Zen, saudara pasti bisa menebak bahwa cerita ini datang dari negara Jepang. And the title of this fable, The Samurai and the Monk. Judulnya adalah Samurai dan si Biksu. Once an old monk was in deep meditation. Pada suatu saat ada seorang biksu yang sedang bermeditasi. And as he was meditating, all of a sudden, Dan pada waktu dia sedang bermeditasi, tiba-tiba a samurai warrior came up to him ada seorang pendekar samurai yang datang kepadanya. and said, "Old man, teach me about heaven and hell." Dan dia katakan bahwa, Pak Tua, tolong ajarkan kepada saya tentang sorga dan neraka. At first, there seemed to be no reaction from the old monk. Awalnya sepertinya tidak ada reaksi dari biksu tua ini. But gradually, he opened his eyes. Tetapi kemudian perlahan-lahan dia buka matanya. There was a faint smile in his mouth. Dan kemudian ada senyum di bibirnya. As he watched the samurai, Dan pada waktu dia melihat samurai. the samurai became very agitated. Dan kemudian si pendekar samurai ini mulai merasa gerah. And the monk said, Dan kemudian si biksu ini katakan, "You wish to know the secrets of heaven and hell? kamu mau tahu tentang rahasia tentang sorga dan neraka? You who are so filthy, Kamu yang begitu cemar, you whose hands and feet are covered with dirt, kamu yang tangan dan kakimu itu kotor oleh debu, you whose hair is not combed, kamu yang rambutmu ini tidak disisir, whose breath smells, bau mulutmu, your sword is rusty and neglected, dan samuraimu itu, pedangmu itu sudah berkarat dan tidak dirawat, you who are ugly, kamu yang jelek, you who dress funny for samurai, kamu yang berpakaian aneh untuk seorang pendekar samurai, you of all people wish to ask me about heaven and hell? kamu dari semua orang mau tanya kepada saya tentang sorga dan neraka. The samurai turned red, Si pendekar samurai ini kemudian memerah wajahnya, gave a curse, dan kemudian dia mulai menyumpah. drew his sword, Dia mulai tarik samurainya, raised it over his head, dan kemudian dia angkat ke atas kepalanya, veins sticking out of his neck, dan kemudian kelihatan semua pembuluh darahnya. as he prepared to cut the monk's head. Dan dia mulai bersiap untuk menebas leher dari biksu tua itu. Just as the sword began its descent, Saat ketika samurai itu hampir mengenai biksu tua itu, the old monk spoke gently, "That is hell." dan kemudian si biksu itu katakan, nah itulah neraka. In that moment of a second, Pada saat itu juga, samurai was overcome with amazement, pendekar samurai itu penuh dengan kekaguman. compassion and love for this gentle, humble, and wise monk. Dia sangat tersentuh hatinya dengan si biksu tua yang penuh belas kasihan dan lemah lembut ini. Who had dared to risk his life to give him this teaching. Yang rela hampir mengorbankan nyawanya untuk memberikan kepada dia suatu pelajaran. He stopped his sword, Dia hentikan pedang samurainya, and his eyes filled with tears. dan kemudian matanya mulai basah oleh air mata. And that, says the monk, is heaven. Dan kemudian si biksu tua itu katakan, nah itulah sorga. When I first heard this story many years ago,
Pada waktu saya pertama kali mendengar cerita ini bertahun-tahun yang I lalu, had a sense of awe and wonder at the wisdom of this fable. saya sangat terjamah dan sangat kagum terhadap hikmat yang ada diceritakan di dalam fabel ini. Many of us are in awe when we hear wise words. Banyak dari kita yang terkagum-kagum ketika mendengar kata-kata yang bijaksana, Especially from people we admire. terutama dari orang-orang yang kita kagumi. Bill Gates once said, Bill Gates pernah mengatakan, if you're born poor, it's not your mistake. kalau kamu terlahir sebagai orang miskin itu bukan salahmu. But if you die poor, it's your mistake. Tetapi kalau kita sampai mati jadi orang miskin, itu kesalahan kita. I don't know whether I agree to this, Saya tidak tahu apakah saya setuju dengan pernyataan but maybe ini. some of you do. Tetapi mungkin beberapa dari saudara juga setuju dengan pernyataan ini. A man I admire is Nelson Mandela. Ada seorang pria yang saya kagumi yaitu Nelson Mandela. This is what he said. Ini yang dia katakan. Do not judge me by my successes. Judge me by how many times I fell down and got back up again. Jangan menilai saya berdasarkan keberhasilan saya, tetapi nilailah saya berdasarkan berapa kali saya jatuh dan berapa kali saya harus bangkit kembali. Another person that I admire is Mother Teresa. Orang lain yang saya kagumi adalah Bunda Teresa. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Dia katakan bahwa tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi yang semua dari kita bisa lakukan adalah hal-hal kecil dengan kasih yang besar. We are always in awe and wonder at the wisdom of famous people. Kita selalu terkagum-kagum terhadap kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang terkenal. But I get sad when I read this wisdom. Tetapi saya menjadi sedih ketika membaca kata-kata bijak ini. Because we value the wisdom of men rather than the wisdom of God. Karena ada lebih banyak orang yang menghargai kebijaksanaan manusia daripada hikmat dari sorga. So before we open the Word of God, Jadi sebelum kita buka Alkitab kita, let us pray for the presence of the Holy Spirit. mari kita berdoa untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, please be with me and my translator. hadirlah bersama saya dan penterjemah saya. Give us the gift of your Spirit, Berikanlah karunia Roh-Mu, that we may speak words from heaven. agar yang kami ucapkan adalah kata-kata dari sorga. Hide both of us behind the cross. Sembunyikanlah kami di balik kayu salib-Mu. And may we come out of this experience a better person than when we first started this experience. Sehingga ketika kami menyelesaikan pelajaran ini, kami menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. We ask all this in Jesus' precious name. Kami memohon ini di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Please pray while we're speaking Saudara-saudara, tolong doakan kami sementara kami berbicara. that your mind is open to what we are sharing. Supaya pikiran saudara dibukakan terhadap pelajaran yang kami akan bagikan. And please think while Dan- we're speaking. Dan tolong saudara juga ikut berpikir ketika mendengarkan. The mind which has wisdom. Judul dari pelajaran kita adalah akal yang mengandung hikmat. Do you know where comes from? Saudara tahu kalimat akal yang mengandung hikmat ini It dari mana? comes from the book of Revelation. Ini adalah ditulis dari kitab Wahyu. It is found in Revelation chapter 17. Terdapat di dalam Wahyu 17. Let's start from verse 6. Mari kita mulai dari Wahyu 17 ayat 6. This is John the beloved disciple writing. Ini adalah yang ditulis oleh Yohanes yang kekasih. I saw the woman drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I marveled with great amazement. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Verse 7, but the angel said to me, why did you marvel? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the 7 heads and the 10 horns. Ayat 7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Let's jump to verse 9.
kita lompat ke ayat 9. Here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sits. Dikatakan di sini yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung dan di atasnya perempuan itu duduk. Before you become afraid at what I'm about to share, please don't be afraid. Sebelum saudara menjadi ketakutan mendengar kita membaca ayat-ayat tadi, saya mau katakan saudara jangan khawatir. I'm not going to talk about prophecy. Saya kali ini tidak akan membahas tentang nubuatan. Many of us get very intimidated by prophecy, Banyak orang yang merasa terintimidasi ketika belajar nubuatan. but we don't have to be. Tetapi kali ini saudara tidak perlu seperti I itu. heard a sermon about this title, The Mind Which Has Wisdom. Saya mendengar sebuah khotbah tentang judul yang kita bicarakan ini, yaitu akal yang mengandung hikmat. I was very blessed by it and I wanted to share this blessing. Saya sangat terjamah dan saya rindu untuk membagikan ini kepada saudara-saudara. We started reading the story at verse 6. Mari kita mulai baca dari cerita dari ayat ke-6. John the Beloved sees a woman, Yohanes yang kekasih melihat seorang wanita. and then the angel tells in verse 7 the mystery of this woman. Dan kemudian di ayat ke-7 malaikat memberitahukan kepada dia rahasia tentang wanita ini. Although we did not read verse 8, Walaupun kita tidak baca tadi ayat ke-8, verse 8 is where the angel describes the characteristics of the beast that carries this mysterious woman. ayat ke-8 membahas tentang binatang yang ditunggangi oleh wanita ini. And then the angel says, here is the mind which has wisdom. Dan kemudian malaikat itu katakan di ayat 9 bahwa ialah akal yang mengandung hikmat. In the middle of explanation, Di dalam sebuah penjelasan, the angel says, here is the mind which has wisdom. tiba-tiba malaikat itu katakan bahwa ialah akal yang mengandung hikmat. So I'm not focusing on the prophecy, the woman, or the beast. Nah, kali ini kita tidak membahas atau berfokus pada pembahasan tentang wanita atau perempuan itu atau dengan binatang. I want to know about the mind which has wisdom. Tetapi yang kita fokus adalah mengapa si malaikat itu katakan tentang satu istilah, yaitu akal yang mengandung hikmat. So who will receive this mind which has wisdom? Pertanyaannya adalah siapa yang akan menerima akal yang mengandung hikmat? Now, the answer to this question Nah, jawaban atas pertanyaan ini adalah is found in the first chapter of Revelation, didapatkan dari Wahyu 1. verse 1. Wahyu 1 ayat 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants things which must shortly take place, and he sent and signified it by his angel to his servant John. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah mengatakannya kepada hambanya Yohanes. So, God's servants will be the ones who receive the mind which has wisdom. Jadi jawaban terhadap pertanyaan tadi adalah hamba-hamba Tuhan seperti Yohanes ini yang akan menerima akal yang mengandung hikmat. I find that very comforting. Saya merasa ini sangat menghibur. All of us as God's servants can receive this mind which has wisdom. Semua kita yang menjadi hamba Allah Yesus Kristus dapat menerima akal yang mengandung hikmat. But is that it? Tapi apakah cuma sampai di situ? Are there any requirements to be God's servants? Apakah ada persyaratan lain untuk menjadi hamba Tuhan? Let's jump to verse 3 in the same chapter. Mari kita baca dari Wahyu 1 ayat 3. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in, for the time is near. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. So the characteristics of God's servants, Jadi karakteristik dari hamba Tuhan, he reads the prophecy, yaitu orang-orang yang membaca nubuatan, he hears, or in other words, he understands the words of the prophecies, yang mendengar atau juga maksudnya adalah yang mengerti perkataan nubuatan, he keeps or
he obeys what is written about the prophecy. Yang menuruti apa yang ditulis di dalam nubuatan itu. So God's servants will receive the mind which has wisdom, Jadi hamba-hamba Tuhan akan menerima akal yang mengandung hikmat, and they will read, understand, and obey what was written in the prophecy. sehingga mereka dapat membaca, mengerti, dan melakukan apa yang ditulis di dalam nubuatan. So based on what we have read in Revelation, Jadi berdasarkan apa yang kita baca di dalam buku Wahyu itu, wisdom is an important trait found in God's servants. hikmat adalah satu hal yang sangat berharga bagi hamba-hamba Tuhan. How do I know this? Bagaimana saya bisa tahu? Because of the story in Matthew. Karena satu kisah yang diceritakan di dalam kitab Matius. There are two stories, in fact. Ada dua cerita sebetulnya. Matthew 25, the 10 virgins, the foolish and the wise. Matius 25 yang menceritakan 10 anak dara yang bijaksana dan yang bodoh. And then in Matthew 7, the man who built his house on the rock is wise. Kemudian di dalam Matius 7 juga ada orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu disebut sebagai orang yang bijaksana. But the one who built on the sand is a foolish one. Tetapi yang membangun rumahnya di atas pasir adalah orang yang bodoh. Those who are in the kingdom of heaven Semua orang-orang yang berada di dalam kerajaan Tuhan, are those who have wisdom. perhatikan di sini, adalah orang-orang yang memiliki hikmat. So when we talk about wisdom, Jadi kalau kita berbicara tentang hikmat, we probably want to know, what is wisdom? mungkin kita berpikir apa sebetulnya arti dari hikmat. We will study more in a few minutes ahead. Kita akan belajari di waktu sebentar lagi. So God's servants must receive the mind which has wisdom, Jadi kesimpulannya bahwa hamba Tuhan akan menerima akal yang mengandung hikmat. God's servants read, hear, and obey the written words of the prophecy. Hamba-hamba Tuhan ini membaca, kemudian mengerti, dan kemudian melakukan apa yang ditulis dalam perkataan nubuatan. So the mind which has wisdom reads, hears, and keeps the written words of the prophecy. Sehingga akal yang mengandung hikmat ini bisa membaca, mendengar, yaitu memahami, dan juga menuruti apa yang ditulis dalam perkataan nubuatan. So where does wisdom come from? Pertanyaan berikutnya adalah dari mana hikmat itu datang? Let's turn to the book of Daniel Mari kita buka Alkitab kita dalam Daniel and let us read what is revealed there. dan kita lihat apa yang ditulis di sana. Again, I will not focus on prophecy. Sekali lagi saya katakan bahwa kali ini kita tidak membahas tentang nubuatannya. We'll go to Daniel chapter 2. Kita buka Alkitab kita dari Daniel pasal 2. In this chapter, we see Nebuchadnezzar had a dream. Di dalam Daniel 2 kita tahu bahwa ceritanya adalah bahwa Raja Nebukadnezar melihat atau mengalami satu mimpi And he could not remember the dream. dan dia tidak bisa ingat apa mimpinya itu. He called the wise men of his kingdom Dia memanggil semua orang-orang pintar yang ada di dalam kerajaannya to tell him his dream and the interpretation. untuk mereka bisa beritahukan apa mimpinya dan apa arti dari mimpinya. But the wise men could not tell his dream. Tetapi orang-orang pintar itu tidak dapat melakukannya. So Nebuchadnezzar told them, okay, you guys have been telling me falsehoods, so you all will die. Jadi Raja Nebukadnezar katakan bahwa kalian semua sudah berbohong kepada saya, menipu saya, dan kalian akan mati. Now Daniel was part of the wise men, but he was not present when the king called. Daniel adalah salah satu dari orang-orang pintar yang ada di dalam kerajaan Nebukadnezar, tetapi pada waktu itu dia tidak hadir. Fortunately, he convinced the king to give him time to find out about the dream. Untungnya dia berhasil meyakinkan raja untuk memberikan dia waktu untuk mencari apa mimpi dan arti mimpi dari raja itu. He prayed along with his friends. Dia berdoa bersama teman-temannya And this is what we read. dan kemudian inilah yang kita baca dari Alkitab. Verse 19. Ayat 19. Then the secret was revealed to Daniel in a night vision. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. So Daniel blessed the God of heaven. Lalu Daniel memuji Allah
semesta langit. Now watch verse 20. Perhatikan di ayat 20. Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his." Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Based on this verse, Berdasarkan ayat ini, Daniel acknowledged that wisdom is God's. Daniel mengakui bahwa hikmat adalah milik Tuhan. And so let's go to verse 23. Mari kita lihat dari ayat 23. Daniel 2 ayat 23. I thank you and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's demand. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. So we see on this verse, Jadi kita bisa lihat dari ayat ini it is God who gives wisdom. bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan hikmat. Let's turn to the book of James, Mari sekarang kita buka Alkitab kita di Yohanes 1. chapter 1, verse 5. Yohanes 1 ayat 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Daniel knew God owns wisdom, so he asked God for it. Daniel tahu bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu dia berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Let's go back to Daniel chapter 2 Mari kita kembali ke Daniel pasal 2. and let's read verse 30. Saat ini kita akan baca ayat ke-30. But as for me, the secret has not been revealed to me because I have more wisdom than anyone living. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. So what is Daniel saying here? Jadi apa yang Daniel sedang katakan I don't ini? even have more wisdom than all the wise men. Dia katakan bahwa saya sebetulnya tidak lebih berhikmat daripada orang-orang pintar lainnya. Where does wisdom come from? Dan dari mana hikmat itu datang? Wisdom is God's. Dikatakan bahwa hikmat datangnya dari Tuhan. God gives wisdom to people. Bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan hikmat kepada manusia. Even a wise person does not have more wisdom than others. Bahkan orang-orang yang paling pintar sekalipun sebetulnya tidak memiliki hikmat yang lebih besar daripada orang lain. Why? Because this wisdom comes from God. Mengapa? Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Since wisdom is from God, Dan karena hikmat datangnya dari Tuhan, what kind of wisdom do you and I need to receive and learn from God? hikmat seperti apakah yang perlu kita peroleh dan pelajari dari Tuhan? And the verse that I saw is found in Matthew 11, verse 28 to 29. Dan jawabannya itu terdapat di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Watch this verse. Take my yoke upon you and learn from me. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. The wisdom we need to receive and learn from God is a gentle and lowly heart. Hikmat yang perlu kita terima dan pelajari dari Tuhan adalah hati yang lemah lembut dan yang rendah hati. So the mind which has wisdom is a gentle and lowly humble heart. Artinya, akal yang mengandung hikmat adalah suatu hati yang penuh dengan roh yang lemah lembut dan rendah hati. People who are humble are those who are willing to be taught. Orang-orang yang rendah hati
adalah orang-orang yang bersedia untuk diajar, willing to become better, bersedia untuk menjadi orang yang lebih baik, willing to be rebuked, bersedia untuk ditegur, even though they see injustice and inconsistencies in the things around them. walaupun mereka melihat ketidakadilan yang terjadi, yang ada di sekeliling mereka. We're living now, still after 1 year in this pandemic, COVID-19. Saat ini kita masih hidup di dalam situasi pandemi COVID-19. And there is a big discussion about vaccination. Dan ada banyak sekali diskusi, pendapat-pendapat tentang vaksinasi. Those who are pro-vaccination are making it a rule, if you don't take it, you will be fined. Ada orang-orang yang mendukung vaksinasi yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau divaksinasi maka kamu akan didenda. And then those who are against it will say, why do you force your will upon us? Ada juga orang yang tidak setuju dengan vaksinasi yang memprotes kenapa harus dipaksa vaksinasi ini. Yesterday someone messaged me and asked me, Ibu, what is your position in regards to vaccination? Kemarin ada seorang yang bertanya kepada saya, yang WA kepada saya dan katakan, Bu, apa pendapatmu tentang vaksinasi? I told her I was not the best person to be asked this question. Saya katakan bahwa saya bukan orang yang terbaik yang saya bisa jawab pertanyaan itu. I told her I one time took the regular influenza vaccination. Saya katakan bahwa dulu saya pernah vaksin flu. It was the flu season, of course. Pada waktu itu sedang musim flu. But guess what happened? Tapi apa yang terjadi? I got infected. Tetap saja saya kena flu. So my experience with vaccination, I told her, Jadi pengalaman saya dengan vaksinasi was not a good one. bukan suatu pengalaman yang baik. But I am not against those who take it. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang-orang yang mau divaksinasi. In fact, I am even willing to take it if the data has proven that this vaccination is safe. Bahkan saya juga bersedia saja divaksinasi kalau memang datanya membuktikan bahwa itu efektif. I do not want to put myself in the position where I know it all. Saya tidak mau menaruh diri saya di mana menjudge bahwa saya ini tahu segalanya. And I will honor the decision of the other person if they choose to take it. Saya menghormati orang-orang yang memilih untuk divaksin. Honor the decision of people around you even though you don't agree with it. Dan juga menghormati pendapat orang-orang yang memilih untuk tidak divaksinasi. The mind which has wisdom Akal yang mengandung hikmat is gentle and lowly in heart. adalah hati yang lemah lembut dan rendah hati. Blessed are the meek. Berbahagialah orang yang lemah lembut. The difficulties we have to encounter may be very much lessened by the meekness which hides itself in Christ. Banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini mungkin akan banyak sekali berkurang kalau saja dengan lemah lembut kita berada di balik Kristus. If we possess the humility of our Master, we shall rise above the slights, the rebuffs, the annoyances to which we are daily exposed, and they will cease to cast a gloom over the spirit. Kalau saja kita merindukan untuk memiliki kerendah hatian seperti Tuhan kita, maka kita akan bangkit melampaui semua sakit hati, tersinggung, kejengkelan, kebencian terhadap orang lain yang setiap hari kita hadapi. Lowliness of heart is the strength that gives victory to the followers of Christ. It is the token of their connection with the courts above. Dan kerendahan hati adalah kekuatan yang memberikan kemenangan bagi setiap pengikut Kristus. Kerendahan hati inilah yang merupakan tanda atau bukti hubungan mereka dengan sorga di atas. Though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly. Psalms 138 verse 6. Walaupun Tuhan itu di dalam kitab Mazmur dikatakan walaupun Tuhan ada di surga di atas, tetapi dia dekat dengan orang-orang yang merendahkan hatinya. Those who reveal the meek and lowly spirit of Christ are tenderly regarded by God. Orang-orang yang menunjukkan kelemah lembutan dan
roh kerendahan hati yang datangnya dari Kristus akan dihormati oleh Tuhan. They may be looked upon with scorn by the world, but they are of great value in His sight. Mungkin mereka dianggap remeh, dianggap rendah oleh dunia, tetapi di mata Tuhan mereka adalah orang-orang yang berharga. The meek and lowly in heart are teachable. Orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati adalah orang-orang yang mau untuk diajar. So the mind which has wisdom is one who is meek and lowly in heart. Jadi pikiran atau akal yang mengandung hikmat adalah orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. And because he is teachable, Dan karena orang-orang ini mau untuk diajar, he is willing to read prophecy. maka dia pun akan bersedia untuk belajar nubuatan. And he willingly obeys what is written about the prophecy. Dan dia akan menurut nasihat dari nubuatan itu. So what is the opposite of a meek and lowly heart? Sekarang mari kita cari tahu, apakah roh yang berlawanan dengan kelemah lembutan dan rendah hati. Let's turn to Isaiah 14 verse 12. Mari kita buka dari Yesaya 14 Verse 12. ayat 12. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. For you have said in your heart, I will ascend into the heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. And in verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. A heart filled with pride is the opposite of a meek and lowly heart. Satu hati yang penuh dengan kesombongan adalah berlawanan dengan hati yang penuh dengan roh kelemah lembutan dan kerendahan hati. But brothers and sisters, be careful when you say that you are not as proud as Lucifer. Tetapi saudara-saudara, hati-hatilah ketika kita mengatakan hal itu. Because I want to show evidence taken from secular research how much pride human beings have. Karena saya mau mengambil satu data riset yang dipublikasi oleh satu sumber yang bukan sumber gereja, tetapi sumber dari sekular tentang apa yang dimaksud dengan kerendah hatian dan kesombongan ini. Research shows that fundamental value commitments and personal preferences are rarely modified on the basis of additional data. Riset menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan yang ada secara prinsip dasar di dalam diri seseorang itu jarang sekali bisa berubah walaupun ada informasi atau data-data baru yang muncul. Did you see that? Saudara bisa lihat ini? How you see something, what you prefer over something will not change even though you're given additional information. Bahwa manusia itu kalau dia sudah punya pendapat tersendiri di dalam hatinya, umumnya tidak akan berubah walaupun kita sudah dapat informasi-informasi yang lain. For example, Sebagai contoh, smokers. kalau kita merokok, If you give them additional data, walaupun kita sajikan banyak informasi dan data, it will not change them. tetapi ini tidak cukup untuk bisa mengubah seorang perokok untuk berhenti merokok. Research has also shown that efforts to train people to engage in mental activities Riset juga menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk bisa melatih orang untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan secara mental, such as appraisal, comprehension, evaluation and reflection, seperti bagaimana caranya bisa menilai orang, memahami, mengevaluasi dan melakukan refleksi diri,
to help them better understand an issue and to make better judgments are insufficient. Yang tujuannya semua itu untuk menolong mereka lebih bisa mengerti sebuah masalah dan untuk membuat suatu penilaian yang lebih baik. Terbukti ternyata itu tidak berguna. So training does not help people become better understand some issue or make better judgment. Jadi terbukti bahwa dengan melatih orang tidak membuat seseorang itu menjadi lebih punya pertimbangan yang baik dan untuk bisa mengubah pikirannya. Why? Mengapa? Because human beings always bring attitudes and dispositions or inclinations or tendencies with them that influence to a great extent how they apply tools or skills of interpretation. Karena manusia selalu membawa sikap dan cara berpikir atau kecenderungan dia berpikir bersama dengan mereka sehingga mereka tetap saja akan berdiri pada apa yang mereka pikir itu benar. So, this research is done by Rootstam and Newton, 2015, Surviving Your Dissertation. Riset ini dilakukan oleh Rootstam dan Newton yang dipublikasi pada tahun 2015 yang berjudul Surviving Your Dissertation. Basically, what these two researchers are saying, pada dasarnya apa yang dikatakan oleh para periset ini, people are unwilling to be taught and unwilling to change despite training and additional information that can change their views. Bahwa manusia itu umumnya tidak akan bersedia diajar, tidak bersedia untuk diubah, tidak mau untuk keluar dari zona nyamannya, walaupun sudah dilatih, sudah diberikan informasi tambahan yang sebenarnya dapat mengubah pandangan mereka. None of us may say we are as proud as Lucifer. Mungkin tidak ada dari kita yang berpikir bahwa kita ini sombongnya sama seperti Lucifer. But the unwillingness to even consider we are wrong is pride. Tetapi ketidaksediaan kita untuk mengakui atau memikirkan bahwa kita mungkin saja salah, itu saja sudah kesombongan. No one can teach or train a person filled with pride. Tidak ada seorang pun yang bisa mengajar atau melatih seseorang yang sombong. So the research gives evidence Jadi riset membuktikan that you and I are filled with pride. bahwa sesungguhnya kita ini dipenuhi dengan That's kesombongan. why additional data will not make us change our views. Itulah sebabnya ada informasi-informasi tambahan tidak dapat mengubah cara pandang kita. Proverbs 18 verse 1 says, Di dalam Amsal 18 ayat 1 katakan, a man who isolates himself seeks his own desire. He rages against all wise judgment. Amsal 18 ayat 1 dikatakan bahwa orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. All this verse is simply saying, Ayat-ayat ini sebenarnya mengatakan, when we seek our own desire, pada waktu kita cari, mengejar keinginan kita sendiri, when we are selfish, kita jadi egois, we will resist wisdom maka kita akan menolak hikmat. because we don't believe we are in the wrong. Karena kita tidak percaya bahwa mungkin saja kita yang salah. But let us look at a contrast here. Tetapi mari kita lihat hal yang berlawanan. Philippians chapter 2, Filipi 8 ayat 2. verse 3 to 8. Ayat 3 dan 4. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider robbery to be equal with God. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, di ayat 5, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. But made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death,
even the death of the cross. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. The mind which has wisdom Akal yang mengandung hikmat is the mind of Christ. adalah akal atau pikiran Yesus. The mind of Christ Pikiran Kristus is gentle, meek, lowly in heart, adalah pikiran yang lemah lembut dan rendah hati. willing to humble himself to the point of humiliation and death. Rela merendahkan dirinya sampai dia harus mati. So what kind of mind do you and I have? Pertanyaannya saat ini adalah akal atau pikiran seperti apa yang saudara dan saya miliki? The mind which has wisdom, the meek and lowly heart of Jesus, Apakah pikiran atau akal yang memiliki atau mengandung hikmat, yaitu hati yang penuh dengan kelemah lembutan dan rendah hati dari Yesus? willing to humble themselves to the point of humiliation, of losing our reputation. Rela untuk merendahkan diri sendiri sampai mungkin dipermalukan dan kehilangan reputasi nama baik kita. Or the mind filled with pride, unteachable and unwilling to even consider one is wrong. Atau pikiran atau akal yang dipenuhi dengan kesombongan, yang tidak bisa diajar dan tidak bersedia untuk berpikir bahwa dia mungkin saja salah. In closing, I would like to share a story. Sebagai penutup, saya mau bagikan satu cerita. This sermon I shared was a sermon by a president of a school. Pelajaran ini yang saya bagikan kepada saudara adalah sebuah pelajaran dari seorang pimpinan dari sebuah sekolah. His name is Norbert, Namanya adalah Norbert. and the story he told is the one that I am sharing. Dan cerita yang saya akan ceritakan ini adalah cerita yang dia ceritakan. Norbert, by the way, this is not his picture. Nah, ini bukan foto yang sesungguhnya. When Norbert was in elementary, Pada waktu Norbert ini sedang sekolah tingkat SD, he had a very brilliant teacher, dia punya seorang guru yang sangat brilian. and his teacher loved to study prophecies. Dan gurunya ini sangat suka belajar nubuatan. He began so consumed studying prophecies Waktunya habis untuk belajar nubuatan. that he began teaching Jesus would come October 22nd, 1983. Sehingga dia kemudian mengajarkan bahwa gurunya ini mengajarkan bahwa Yesus akan datang pada 22 Oktober 1983. And he convinced a number of people. Dan dia berhasil meyakinkan sekelompok orang. And they retreated to the country Dan mereka kemudian pindah keluar dari kota for the second coming of Jesus. dan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. And all of you can guess what happened. Dan kita semua bisa menebak apa yang terjadi setelahnya. Jesus did not come. Yesus tidak datang. This brilliant teacher ended up in jail at one point in his life. Ya, kemudian gurunya ini kemudian masuk ke dalam penjara. And years later, Norbert was able to visit him Dan kemudian bertahun-tahun kemudian Norbert bisa mengunjungi dia and had a talk with him dan berbicara dengan dia. and asked him about that time Dan kemudian Norbert bertanya tentang saat where he was teaching that Jesus was coming back, pada waktu dia mengajarkan tentang Yesus akan datang. and asked him, did he have any regrets? Dan dia tanya kepada gurunya ini, apakah gurunya ini menyesal mengajarkan hal And this itu? is his reply to Norbert. Dan inilah jawaban guru itu. I was under the spell of the devil, and what led me to that state was pride. Saya berada di dalam kutukan iblis dan apa yang menuntun saya di dalam kondisi itu, artinya di dalam kutukan iblis ini adalah kesombongan saya. He relied upon self. Artinya apa? Dia mengandalkan dirinya sendiri. So what kind of mind do you and I have? Jadi saudara, pikiran seperti apa yang kita miliki? The mind which has wisdom, Apakah pikiran atau akal yang mengandung hikmat, the meek and lowly heart of Jesus, lemah lembut dan rendah hati dari Yesus? or the mind filled with pride, unteachable and unwilling? Ataukah akal atau pikiran yang tidak bisa diajar, yang tidak tidak bersedia untuk menerima kalau dirinya salah? As God's servants, Sebagai hamba we Tuhan, must learn of Jesus, kita harus belajar dari Kristus. gentle and lowly in heart. Lemah lembut dan rendah hati. Why?
Mengapa? Because that is the mind that has wisdom. Karena itulah akal yang mengandung hikmat. A mind that has wisdom, Akal yang mengandung hikmat. we are willing to read, Kita bersedia untuk baca. we are willing to understand, to hear and understand, Kita bersedia untuk dengar dan mengerti. and we're willing to obey. Kita bersedia untuk menurut. A heart filled of pride will not do so. Tetapi hati yang penuh dengan kesombongan tidak dapat melakukan hal itu. I pray that each of us are willing to come to the foot of the cross Saya berdoa agar setiap dari kita mau datang untuk merendahkan diri di bawah kaki kayu and salib. become willing to be humiliated, Dan bersedia, rela bahkan untuk dipermalukan. even when we are in the right. Walaupun kita mungkin berada di pihak yang benar. Let us bow our heads and pray. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Father in heaven, Bapa kami yang di surga, we are so thankful, Lord, kami bersyukur ya Tuhan, that we have learned what the mind which has wisdom. karena kami sudah belajar tentang apa itu akal yang mengandung hikmat. It is the gentle and lowly heart of Jesus. Yaitu kelemah lembutan dan kerendah hatian yang kami peroleh dari Yesus. Create in us this heart, O Lord, Tahirkanlah hati kami ya Tuhan. and renew within us your Holy Spirit. Dan perbaharuilah roh yang ada di dalam We kami. ask all this in Jesus' precious name. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin.